Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's it going everyone? Meet me again, learn fun with me, Miss Kokom Komaria. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi belajar asik bersama saya, Miss Kokom Komaria. Today we will learn English, think globally, act locally of 9th grade. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris, berpikir global, bertindak lokal pada kelas 9. Our lesson today is chapter 8. They are made in Indonesia. Made in Indonesia. We will learn to use sentence in the past voice to describe object. Pelajaran kita hari ini bab 8, mereka dibuat di Indonesia. Fokus pembelajaran pada chapter 8 ini kita fokus pada part 1 bagian 1 pada halaman 146 hingga 148. Bukalah buku kalian pada halaman 146. Pembelajaran kita akan dimulai dengan kegiatan observing and asking questions. Mari kita baca petunjuk terlebih dahulu. We will play the roles of the speakers in the picture. Kita akan bermain peran seperti pembicara pada gambar. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher reading each of the description of our popular food from Indonesia. Second, we will repeat the description after our teacher sentence by sentence. Then, in groups, we will play the roles of the speakers. Di sini kita akan melakukan, pertama kita akan mendengarkan guru kita membacakan setiap gambaran dari 4 makanan terkenal dari Indonesia. Kedua, kita akan mengulangi gambaran setelah guru kita per kalimat. Kemudian, di dalam grup kita akan bermain peran sebagai pembicara. Selanjutnya, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat-kalimat dengan lantang, jelas, dan benar. Dari petunjuk, kita akan mendeskripsikan 4 makanan populer yang ada di Indonesia, yaitu sate, lemper, pempek, dan kerupuk. Mari kita baca teks pertama tentang sate. Sate is made of chicken, beef, or lamb. Sate ayam is made of chicken. Sate kambing is made of lamb. And sate sapi is made of beef. Small pieces of meat are marinated in spicy sauce. Some pieces of well-marinated meat are skewered. Then on skewered sate is grilled. It is served with peanut sauce or soy sauce. Sate terbuat dari ayam, sapi, atau domba. Sate ayam terbuat dari daging ayam, sate kambing terbuat dari daging domba atau daging kambing, dan sate sapi terbuat dari daging sapi. Potongan-potongan kecil daging direndam atau dibumbui dalam kecap pedas. Beberapa potongan daging yang telah direndam dengan baik kemudian ditusuk. Lalu di atas tusukan sate, sate dibakar di atas arang yang sangat panas. Disajikan dengan saus kacang atau kecap. Kemudian kita simak teks yang kedua tentang lemper. Lemper is made of a handful lamb is steamed glutinous rice. It is filled with chicken or beef filling. Its basis is wrapped in a banana leaf, and the wrapping is secured on both ends with toothpick or lidi. Lemper in banana leaf is steamed or cooked over a very hot barbecue or grill. If the glutinous rice is well cooked before lemper is filled and wrapped, it can be served straight away with the banana leaf still green and fresh. Mari kita artikan. Lemper terbuat dari segenggam nasi ketan kukus yang diisi dengan isi ayam atau daging sapi. Setiap potongan dibungkus dengan daun pisang dan pembungkusnya diikat di kedua ujungnya dengan tusuk gigi atau lidi. Lemper di daun pisang dikukus atau dimasak di atas panggangan atau dipanggang
dengan panggangan yang sangat panas. Jika ketan sudah matang sebelum lemper diisi dan dibungkus, bisa langsung disajikan dengan daun pisang yang masih hijau dan segar. Mari kita baca teks berikut ini. Pempek is a very popular food from South Sumatra. Pempek makanan yang sangat terkenal dari Sumatera Selatan. It is made of fish and tapioca starch. Terbuat dari ikan dan tepung tapioka. Fish, tapioca starch, and water are mixed to make thick dough. Ikan, tepung tapioka, dan air diramu untuk membuat adonan kental. In different shape and size, the dough is boiled until it floats. Dalam berbagai bentuk dan ukuran, adonan direbus hingga mengapung. The cooked pempek is then deep fried. Pempek dimasak kemudian digoreng. Pempek is served with very thin sauce called cuko. Pempek disajikan dengan kuah yang sangat tipis yang disebut cuko. Cuko is made of water, palm sugar, chili, garlic, tamarind, and salt. Cuko terbuat dari air, gula aren, cabai, bawang putih, asam jawa, dan garam. Kita lanjutkan pada teks terakhir. Kerupuk. Kerupuk are very crunchy crackers. Kerupuk adalah kerupuk yang sangat renyah. Different kinds of crackers are easily found everywhere in Indonesia. Berbagai jenis kerupuk mudah ditemukan di mana-mana di Indonesia. It is made of tapioca starch. Terbuat dari tepung tapioka. It is flavored with fish, shrimp, or garlic. Dibumbui dengan ikan, udang, atau bawang putih. Kerupuk is shaped in thin pieces. Kerupuk dibentuk potongan-potongan tipis. The pieces of kerupuk are dried under the sun until it is completely dry and hard. Kerupuk dijemur sampai benar-benar kering dan keras. Very dry kerupuk is deep fried in hot cooking oil. Kerupuk yang sangat kering digoreng dengan minyak goreng yang panas. Some kinds of kerupuk are fried in very hot sun. Beberapa jenis kerupuk digoreng dengan pasir yang sangat panas. Berdasarkan petunjuk, kita akan melis atau membuat daftar fakta-fakta tentang makanan tradisional yang dinyatakan oleh Udin, Siti, Lina, dan Beni. Pada petunjuk itu tertuliskan, we will list the facts about the traditional food stated by Udin, Siti, Lina, and Beni. Kemudian kita akan melis 8 fakta tentang sate, 6 fakta tentang lemper, dan 7 fakta tentang pempek, dan 8 fakta tentang kerupuk. Tulisan tersebut yang tercantum yaitu we will list 8 facts about satay, 6 facts about lemper, 7 facts about pempek, and 8 facts about kerupuk. Let's write 8 facts about satay. Mari kita menulis 8 fakta tentang sate. Kita akan menuliskannya di buku catatan kita. Jadi dari teks tentang sate, kita akan menuliskan 8 kalimat atau 8 fakta yang kita temukan dari tulisan tersebut. Setiap kalimat berbentuk kalimat pasif, maka akan dijelaskan tentang apa itu passive voice atau kalimat pasif. Contoh kalimat nomor 1, sate is made of chicken. Kalimat nomor 2, sate ayam is made of chicken. Dan kalimat nomor 3, sate sapi is made of beef. Dari ketiga kalimat tersebut ditemukan kata made. Kata made merupakan kata kerja ketiga atau verb 3 merupakan participle. Sekarang Miss akan menjelaskan bagaimana cara membuat kalimat pasif. Formula kalimat pasif terdiri dari subjek, to be, ditambah verb 3 atau past participle. Contoh subjek pada kalimat nomor 1 yaitu sate. Subjek nomor 2 yaitu sate ayam.
Kemudian subjek itu apa saja? Subjek itu bisa I, you, we, they, she, he, it. Tentunya kalian masih ingat dengan subjek tersebut ya. Subjek pada contoh yaitu termasuk kepada it karena termasuk kata benda. Kemudian penggunaan to be. Untuk subjek I, to be-nya am. Kemudian untuk subjek you, kamu, we, kami, mereka, to be-nya menggunakan are. Pada contoh nomor 4, menggunakan to be are. Mengapa demikian? Karena subjeknya banyak, yaitu small pieces, artinya potongan-potongan kecil. Jadi, jika subjeknya lebih dari satu, maka penggunaan to be-nya yaitu menggunakan are. Sedangkan untuk penggunaan to be is digunakan untuk subjek she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it, kata ganti benda. Penggunaan to be is juga digunakan untuk subjek yang jumlahnya 1. Pada contoh kalimat nomor 1, 2, dan 3 menggunakan to be is. Kenapa? Karena subjeknya 1. Contoh sate is, maka subjeknya 1 menggunakan to be-nya is. Sehingga dapat diartikan dari beberapa kalimat pasif tersebut. Nomor 1, sate dibuat dari daging ayam. Nomor 2, sate ayam dibuat dari daging ayam. Nomor 3, sate sapi dibuat dari daging sapi. Keempat, potongan-potongan daging dilumuri. Nah, itulah contoh kalimat pasif dari teks pertama. Mari kita identifikasi kalimat pasif dari teks kedua. Dari teks kedua ini kita menemukan kalimat it can be served. Artinya itu atau lemper dapat disajikan. Dari kalimat ini can be served. Kalimat tersebut menggunakan kata can. Can itu termasuk ke dalam model. Penggunaan kalimat pasif menggunakan model formulanya yaitu subjek ditambah model ditambah be dan ditambah verb 3. Lalu, apa saja itu model? Yang termasuk model bisa menggunakan can, will, could, might, may, shall, have to, dan has to. Mari kita membuat contoh kalimat pasif menggunakan model. Contoh, subjeknya adalah lemper, modelnya pakai can, be, letakkan be, kemudian verb 3 yaitu serve. Kenapa serve? Karena di belakangnya ada ed. Setiap kata kerja yang belakangnya terdapat ed, misalkan served, steamed, cooked, itu disebut dengan regular verb atau kata kerja beraturan. Made yang berawal dari kata make artinya membuat, itu kata kerja ketiga dari irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Dari keempat teks yang kita baca, itu semua merupakan kalimat pasif. Lalu, apa itu kalimat aktif dan apa itu kalimat pasif? Yang dikategorikan kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya menjadi pelaku dari sebuah pekerjaan ataupun kejadian. Sementara itu, pada kalimat pasif, subjek justru dikenai sebuah pekerjaan. Pada kalimat aktif, subjek menjadi pelaku yang melakukan pekerjaan atau predikat. Sebagai contoh kalimat pasif yang kita temui pada teks, sate is made of chicken. Sate dibuat dari daging ayam. Perhatikan pula contoh kalimat aktif berikut. My mom makes sate ayam. Ibuku membuat sate ayam. Dari contoh tersebut, kita bisa membandingkan mana kalimat pasif dan kalimat aktif. Kalian bisa melihat dari perbedaan formula atau kalimatnya. Kegiatan selanjutnya yaitu berlatih. Jawablah pertanyaan berikut ini. Number 1. Write 7 facts about PMP. Tulislah 7 fakta tentang PMP. Number 2. Write 3 sentences passive voice about lemper and translate to Indonesia.
Tulislah 3 kalimat pasif tentang lemper dan artikan ke dalam bahasa Indonesia. Number 3, find regular verb and irregular verb about kerupuk. Temukan kata kerja beraturan dan tidak beraturan tentang kerupuk. Silahkan kalian kerjakan di rumah masing-masing dan jangan lupa laporkan kepada guru kalian. I will learn finish. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.